Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Utak-Atik Matematika dalam seri video pembelajaran. Dan saat ini kita akan membahas materi untuk kelas 10, yaitu tentang trigonometri. Dan sekarang sudah sampai kepada identitas trigonometri. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian. Yuk kita langsung ke materinya. Identitas trigonometri. Jadi, identitas trigonometri adalah bentuk persamaan trigonometri yang menghubungkan suatu perbandingan trigonometri dengan perbandingan trigonometri yang lainnya. Oke. Nah, di sini ada identitas trigonometri dasar yang sudah pernah dibahas sebelumnya, yaitu yang pertama tan alfa, ya, hubungannya yaitu sin alfa per cos alfa. Yang kedua ada kosekan alfa, yaitu sama dengan 1 per sin alfa. Yang ketiga adalah sekan alfa, yaitu 1 per cos alfa. Dan yang keempat, kebalikan dari tangan alfa, yaitu kotan alfa, sama dengan 1 per tan alfa. Nah, ini adalah identitas trigonometri dasar yang sebelumnya sudah pernah disampaikan. Nah, selanjutnya ada identitas trigonometri dasar yang lainnya yang kita peroleh dari proses-proses sebagai berikut. Kan segitiga siku-siku di samping. Kita akan peroleh yang pertama sin alfa sama dengan sin itu depan per miring, yaitu y per r. Cos alfa sama dengan samping per miring. Dan tan alfa sama dengan depan per samping. Ini ya. Kemudian berdasarkan teorema Pythagoras, kita akan memperoleh bahwa x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kemudian kita bagi masing-masing ruas dengan r kuadrat. Artinya x kuadrat per r kuadrat ditambah y kuadrat per r kuadrat sama dengan r kuadrat per r kuadrat. Oke, kita buat menjadi lebih sederhana, yaitu x per r kuadrat ditambah y per r kuadrat sama dengan r kuadrat per r kuadrat jadi 1. Kemudian kita lihat lagi x per r di sini cos alfa. Berarti di sini cos alfa ya. Cos alfa kuadrat atau cos kuadrat alfa ditambah y per r-nya sin alfa dikuadratin, berarti sin kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini adalah identitas trigonometri yang berikutnya ya. Ini identitas trigonometri yang berikutnya, yaitu cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Identitas nomor berapa ini? Identitas nomor 5. Nah, kemudian dari sini bisa kita buat pengembangannya menjadi, kalau kita pengen mendapatkan cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini sin kuadratnya kita pindahkan ke sebelah kanan, jadi minus sin kuadrat alfa. Dan yang kedua, kalau kita pengen mendapatkan sin kuadrat alfa, berarti sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Nah, ini ya. Ini adalah bentuk yang lainnya.
Yang berikutnya kita akan kembangkan lagi. Untuk cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa ini sama dengan 1. Berdasarkan yang ini ya, berdasarkan identitas nomor 5. Nah, kemudian kita bagi. Kita bagi dengan cos kuadrat alfa. Kita bagi masing-masing dengan cos kuadrat alfa. Artinya cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa 1 per cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini sin per cos. Sin per cos itu tangan. Jadi tangan kuadrat alfa 1 per cos ini adalah sekan. Jadi sekan ini dikuadratin jadi sekan kuadrat alfa. Kita punya identitas trigonometri yang dasar yang berikutnya, yaitu ini identitas nomor 6. Dan yang selanjutnya kita kembangkan juga untuk cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Kalau sebelumnya kita bagi dengan cos kuadrat alfa, yang ini kita bagi dengan sin kuadrat alfa. Kita bagi dengan sin kuadrat alfa. Berarti ini jadi per sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Cos kuadrat per sin kuadrat, cos per sin, ya ini adalah kotangan. Jadi kotangan kuadrat alfa. Sin per sin jadi 1 sama dengan 1 per sin kosekan kuadrat alfa. Nah, ini adalah identitas trigonometri dasar nomor 7 ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan mengembangkan atau menggunakan identitas trigonometri yang dasar ini untuk mendapatkan identitas-identitas yang lain. Kita lihat contoh soal ya. Nomor 1. Buktikanlah bahwa 3 ditambah 5 sin kuadrat alfa sama dengan 8 min 5 cos kuadrat alfa. Kita harus membuktikan identitas trigonometri yang berikut ya. Caranya kita manfaatkan identitas trigonometri dasar yang tadi sudah dijelaskan. Kita bergerak dari sebelah kiri. Jadi kita bergeraknya dari ruas kirinya. Dari ruas kiri, 3 ditambah 5 sin kuadrat alfa. Ini bagaimana caranya supaya bisa dapat yang sebelah kanan ya, yaitu dengan menggunakan identitas yang tadi. Ya, identitas dasar yang tadi. Coba kita lihat di sini 3 ditambah 5 sin kuadrat alfa. Apa yang bisa kita rubah? Ya, yang bisa kita rubah di sini ada sin kuadrat alfa. Coba perhatikan di sini sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Artinya sin kuadrat alfanya kita rubah 1 min cos kuadrat alfa, sehingga 3 ditambah 5. Nah, ini jadi 1 min cos kuadrat alfa sama dengan 3 ditambah, ini kita kali pelangi ya, 5 kali 1 jadi 5. 5 dikali min cos kuadrat alfa jadi min 5 cos kuadrat alfa sama dengan 3 ditambah 5 jadi 8 min 5 cos kuadrat alfa. Dan ternyata ini sudah sama dengan yang sebelah kanan, sehingga terbukti sama.
Contoh soal nomor 2 ya. Buktikanlah bahwa sekan kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa dikali sekan kuadrat alfa sama dengan 1. Kita harus buktikan bagaimana dari ruas kiri ini bisa dapat ruas kanan. Jadi kita bergerak dari ruas kiri, yaitu sekan kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa dikali sekan kuadrat alfa sama dengan. Oke, perhatikan di sini ya. Kita gunakan identitas trigonometri dasar yang ada di atas. Salah satunya kita bisa gunakan yang ini ya, sekan kuadrat alfa. Sekan kuadrat alfa, sekan alfanya apa? 1 per cos alfa. Sehingga kalau sekan kuadrat ini menjadi 1 per cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Ini sekan kuadrat alfanya jadi per cos kuadrat alfa. Ya, 1 per cos ya. Oke. Nah, sama dengan ini kan bentuknya pecahan ya. Bentuknya pecahan harus sama penyebutnya. Dan ternyata penyebutnya sudah sama. Artinya boleh kita tulis seperti ini. Menjadi cos kuadrat alfa di atasnya 1 min sin kuadrat alfa. Nah, perhatikan di sini ya. Cos kuadrat alfa itu sama aja dengan 1 min sin kuadrat alfa. Atau sebaliknya ya, 1 min sin kuadrat alfa sama aja dengan cos kuadrat alfa. Berarti ini cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Ya, cos kuadrat per cos kuadrat sama dengan 1. Jadi sudah sama dengan ruas kanan. Ini sudah sama. Berarti terbukti. Oke, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, Pak, boleh nggak yang kita ubahnya sin kuadrat alfa ya? Sin kuadrat alfa menjadi 1 min cos kuadrat alfa. Ya, boleh-boleh saja ya. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah kalau kita ubah sin kuadrat alfa itu bisa lebih menyederhanakan atau lebih mempermudah atau malah memperpanjang gitu ya. Nah, jadi di sini yang harus menjadi perhatian adalah kita harus pintar-pintar dalam mencari atau menentukan sisi mana yang kita ubah. Dan ini akan lebih mudah ketika kita sudah terbiasa berlatih ya. Soal nomor 3, buktikan bahwa 1 min sin A per cos A sama dengan cos A per 1 plus sin A. Kita seperti biasa ya, bergerak dari ruas yang kiri. Ruas kirinya 1 min sin per cos ya. Nah, ini bagaimana caranya supaya dapat yang ruas sebelah kanan. Nah, untuk yang ini ada teknik yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu kita gunakan bentuk dari A min B dikali dengan A plus B. Ini sama dengan A kuadrat min B kuadrat ya. Maksudnya untuk soal yang ini kita kalikan, di sini kita kalikan dengan 1 plus sin alfa per 1 plus sin alfa. Nah, untuk yang atasnya udah berbentuk A min B dikali A plus B. Dengan A-nya 1 dan B-nya sin alfa. Ya, sehingga berubah menjadi A kuadrat min B kuadrat. Yang bagian atasnya berubah menjadi 1 kuadrat. 1 ini sama dengan 1 min B kuadrat sin kuadrat alfa. Bagian bawahnya menjadi cos alfa di sini ya, dikali dengan 1 plus sin alfa.
Nah, kita punya bentuk 1 min sin kuadrat alfa. 1 min sin kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa. Yang ini jadi cos kuadrat alfa per cos alfa 1 plus sin alfa. Nah, ini sama dengan, lanjutin ya. Cos kuadrat alfa artinya cos alfa dikali cos alfa dibagi dengan cos alfa 1 ditambah sin alfa. Yang ini kita coret cos alfa dengan cos alfanya kita coret. Jadi sisanya cos alfa per 1 ditambah sin alfa. Sudah sama dengan yang sebelah kanan, berarti terbukti. Contoh soal nomor 4. Buktikan bahwa tan alfa dikurangi kotan alfa sama dengan 1 min 2 cos kuadrat alfa per sin alfa cos alfa. Kita mulai dari sebelah kiri, yaitu tan alfa min kotangen alfa. Sama dengan, kita lihat tan alfa itu bisa kita ubah menjadi sin alfa per cos alfa. Sin alfa per cos alfa. Sedangkan yang kotangan alfa bisa kita ubah menjadi cos alfa per sin alfa. Cos alfa per sin alfa. Ini adalah pengurangan bentuk pecahan. Sehingga untuk pengurangan bentuk pecahan kita harus samakan penyebutnya. Untuk penyebutnya bentuk yang ini berarti jadi cos alfa sin alfa. Cos alfa sin alfa. Kemudian bagian atasnya gimana ya? Kalau kita punya nih, kemarin ingetin aja, kalau kita punya 2/5 dikurang 1/3 ya. Berarti bawahnya menjadi KPK-nya berapa? 15 ya, atau 5 dikali 3. Untuk yang bagian atasnya 15 bagi 5, 3 dikali 2 jadi 6. 6 min 15 dibagi 3, 5 dikali 1 jadi 5. Atau cara mudah mencari yang bagian atasnya kita kali silang gini. 2 kali 3 6, 5 kali 1 5. Bagian bawahnya kita kalikan 5 kali 3 15 ya. Jadi bagian bawahnya kita kalikan cos alfa dikali sin alfa, bagian atasnya kita silang. Sin alfa dikali sin alfa. Jadi sin alfa kali sin alfa jadi sin kuadrat alfa minus cos alfa dikali cos alfa cos kuadrat alfa. Oke. Nah, kita lihat di sini tujuannya adalah menjadi 1 min 2 cos kuadrat alfa. Artinya harus ada cos kuadrat alfa, sedangkan sin kuadrat alfanya nggak ada. Berarti sin kuadrat alfa ini kita ubah lagi menjadi yang ini ya. Sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Kita ubah 1 min cos kuadrat alfa minus cos kuadrat alfa per, untuk bagian bawahnya ini jadi sin alfa cos alfa, sedangkan di sini cos alfa sin alfa. Untuk bentuk perkalian nggak apa-apa kita ubah posisi ya, karena berlaku sifat komutatif. Gini. Jadi 1 min cos minus cos kuadrat alfa dikurang cos kuadrat alfa jadi 2 cos kuadrat alfa per sin alfa alfa. Jadi terbukti. Nomor 5. Buktikanlah bahwa tan alfa per 1 minus tan kuadrat alfa sama dengan sin alfa cos alfa per cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Oke, buktinya gimana? Bukti ya. Kita mulai dari sebelah kiri. Tan alfa per 1 minus tan kuadrat alfa ini sama dengan ya, tan alfanya bisa kita ubah menjadi sin alfa per cos alfa
sin alfa per cos alfa per 1 minus tan kuadrat alfa, jadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Untuk yang bagian bawahnya ini merupakan bentuk pecahan, berarti kita harus samakan penyebutnya. Sin alfa per cos alfa, bagian bawahnya kita samakan penyebutnya menjadi per cos kuadrat alfa. Ini kan sama aja dengan ini ya, 1/1. Jadi bawahnya kita kalikan, kemudian kita kali silang sini. Nah gitu ya, 1 dikali cos kuadrat alfa jadi cos kuadrat alfa minus sin kuadrat alfa dikali 1 sin kuadrat alfa. Oke, kita lanjutin. Sama dengan ini kan per itu artinya pembagian. Berarti kalau kita tulis bisa seperti ini ya, sin kuadrat alfa per cos alfa, sin alfa per cos alfa. Per ini artinya bagi cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Untuk bentuk pembagian pecahan berarti ya kita bisa ubah menjadi bentuk perkalian tetapi dibalik gini. Tapi ini di bentuk perkalian tapi dibalik menjadi cos kuadrat alfa, boleh kita tulis jadi cos alfa gitu ya. Nah, per cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Dari sini bisa kita coret. Berarti bagian atasnya menjadi sin alfa dikali cos alfa atau sin alfa dikali cos alfa, dan bagian bawahnya menjadi cos kuadrat alfa minus sin alfa. Alfa cos alfa per cos kuadrat alfa minus sin kuadrat alfa sudah terbukti. Soal nomor 6, buktikanlah bahwa sekan alfa dikurangi kosekan alfa per sekan alfa ditambah kosekan alfa sama dengan tan alfa min 1 per tan alfa plus 1. Untuk soal yang nomor 6 ini kita buktikan ya, bukti sekan alfa min kosekan alfa per sekan alfa ditambah kosekan alfa. Ini sama dengan sekan itu 1 per cos alfa dikurang, kalau kosekan berarti 1 per sin alfa per ya sekan alfanya 1 per cos alfa ditambah 1 per sin alfa. Nah, di soal kita harus mengarahkannya ke bentuk tangan ya, tangan alfa min 1. Nah, ini bisa kita kalikan masing-masing ini ya dengan sin alfa ya. Jadi kita kali sin alfa per sin alfa. Artinya di sini 1 dikali sin alfa menjadi sin alfa per cos alfa ditambah dikurang 1 dikali sin alfa, jadi sin alfa juga per sin alfa dibagi dengan yang ini 1 dikali sin alfa per cos alfa ditambah sin alfa per sin alfa, sehingga kita peroleh sin per cos itu sama dengan tan alfa. Sin per sin min 1 dan sin per cos jadi tan alfa sin per sin ini plus 1. Tan alfa min 1 per tan alfa plus 1.
Jadi sudah sama ya, ini sudah sama artinya terbukti.